underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, baru-baru ini terjadi pro dan kontra mengenai hate speech yang diedarkan oleh Kapolri. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, saya dengar dan tahu bahwa banyak pihak-pihak yang tidak setuju. Betul. Tapi juga ada yang setuju. Iya. Yang tidak setuju mengatakan bahwa surat edaran ini sepertinya akan memberangus kebebasan orang untuk menyatakan pendapat. Iya. Ceritanya ini kembali ke zaman Orde Baru. Siapa Betul. yang akan ngomong dengan mudahnya akan ditangkap dengan tuduhan telah melanggar surat edaran hate speech itu. Iya. Ya. Sebaliknya, yang setuju itu mengatakan bahwa memang demokrasi di Indonesia ini sudah kebablasan. Dan kalau kita amati, memang demokrasi yang ada di Indonesia itu terlalu cepat. Ya, semua orang setuju dah kalau demokrasi di Indonesia itu hebat dan terlalu cepat dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Boleh dikatakan Indonesia paling depan masalah demokrasi, masalah kebebasan mengutarakan pendapat. Kalau menurut Om Bob, bagaimana kita harus menyikapi surat edaran hate speech itu? Saya setuju dengan surat edaran itu. Ya, memang hate speech itu kan diartikan hasutan atau tulisan-tulisan kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang. Biasanya ini kan ditujukan kepada orang-orang yang lemah. Betul. Dan orang-orang kelompok-kelompok minoritas. Ya, jadi ini sama sekali membahayakan. Hate speech atau kecaman kebencian itu merupakan cikal bakal dari kerusuhan-kerusuhan yang timbul. Jadi ini tidak boleh. Contohnya hate speech itu adalah seperti ini misalnya ya. Kita boleh berbeda pendapat tetapi tidak boleh membenci. Kita boleh berbeda pendapat tetapi tidak boleh main pukul. Jadi contohnya begini, sekarang misalnya saya dengan Winnie ini mempunyai selera makan yang beda. Ya. Mbak Winnie suka gado-gado. Tapi saya tidak suka gado-gado, sukanya nasi padang. Ya. Nah terus saya mengatakan, bagi yang suka gado-gado itu adalah orang kafir. Nah ini nggak boleh. Ya kan? Ya. Karena saya menjudgment bahwa yang suka gado-gado itu kafir. Nah ini kalau orang yang tidak mengerti kan bisa ikut-ikutan. Oh, orang yang suka gado-gado itu kafir, darahnya halal. Nah itu kan jadi nggak karuan, ya kan? Kan nggak boleh begitu. Saya boleh ngomong aja, aku nggak suka gado-gado, suka saya nasi padang. Itu aja. Nggak boleh mengatakan yang suka gado-gado itu menjadi orang yang nggak beres, kan nggak boleh seperti itu, ya. Contoh lainnya ini seperti apa, Om Bob? Misalnya orang yang makan daging babi. Padahal ada ajaran agama kita kalau makan daging babi itu haram, betul? Ya udah, saya tidak boleh mengatakan yang makan daging babi itu kafir. Ya, yang makan daging babi itu orang nggak benar. Nah itu nggak boleh. Ya biarin aja. Tapi kalau sempat kita mengatakan yang makan daging babi itu adalah kafir dan itu diucapkan terus-terus maupun di dalam media sosial, lah memang ini yang namanya hate speech. Ini yang memang tidak boleh. Karena kalau itu tidak ditindak, ini akan ngomong terus seperti itu. Lama-lama mempengaruhi orang-orang yang kalau ada sesuatu menjadi sumbu dari bom waktu. Itu nggak boleh. Contoh yang lain, pemimpin kita berkunjung ke Amerika, menghabiskan dana katakanlah 20 miliar. Lah, yang boleh kita kritik ya, walah, pemimpin kita itu pergi Amerika kok habisnya 20 miliar ya. Terjadi pemborosan ini gitu. Tapi kalau kita mengatakan pemimpin kita itu pemboros, ya itu nggak boleh. Pemboros itu kan jelek, ya kan? Nah, tapi kalau kejadian pada saat dia ke Amerika itu memang menghabiskan uang banyak, ya kamu bilang telah terjadi pemborosan uang berkunjung ke Amerika. Jadi bukan secara general mengatakan pemimpin kita itu pemboros. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi saya kira ini cukup jelas dan saya kira
surat edaran ini perlu kita dukung. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om